Selamat malam, saya di Kota Yeter. Malam ini, kita akan membahas sebuah isu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, namun seringkali luput dari perhatian kita yang tinggal di kota besar. Di balik setiap piring nasi yang kita nikmati, ada kisah panjang tentang perjuangan, harapan, dan tantangan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di daerah terpencil. Nasi adalah denyut nadi bangsa ini. Di balik butirannya, ada keringat petani dan stabilitas ekonomi. Setiap butir beras yang sampai ke meja makan kita adalah hasil kerja keras para petani yang tak kenal lelah, serta rantai distribusi yang panjang dan penuh tantangan, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota. Namun, pada Juni 2025, harga beras kembali melonjak, menciptakan keresahan di banyak daerah. Kenaikan ini tidak hanya terasa di kota-kota besar, tapi justru paling berat dirasakan oleh masyarakat di pelosok negeri, di mana akses dan distribusi beras jauh lebih sulit dan mahal. Malam ini, kita fokus ke zona 2, Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, wilayah yang paling merasakan dampaknya. Di daerah-daerah ini, harga beras yang tinggi bukan sekadar angka, tapi menjadi beban nyata bagi keluarga-keluarga yang penghasilannya terbatas. Di Kalimantan Timur, Mahakam Ulu dan Kutai Barat mencatat harga beras menembus batas psikologis, tertinggi di negeri ini. Warga harus rela antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa kilogram beras, sementara pedagang pun kebingungan menghadapi pasokan yang terbatas. Mari kita telusuri mengapa harga beras bisa begitu mahal di sebagian wilayah. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam distribusi, dan apa artinya bagi kita semua. Kisah dari daerah terpencil ini adalah cerminan tantangan besar yang harus kita hadapi bersama sebagai bangsa. Kita mulai dari Mahakam Ulu, sebuah kabupaten di Kalimantan Timur yang letaknya jauh di pedalaman, diapit hutan lebat dan sungai-sungai besar. Daerah ini jarang tersorot, namun kini menjadi sorotan karena harga beras yang melambung tinggi, jauh di atas rata-rata nasional. Di sini, harga beras tembus 12 mis/4 per kilogram, bukan di supermarket mewah, tapi di warung-warung kecil di pedalaman. Warga harus merogoh kocek lebih dalam, hanya untuk membeli kebutuhan pokok yang seharusnya mudah dijangkau. Mahakam Ulu menghadapi tantangan geografis yang sangat berat. Akses ke wilayah ini hanya bisa ditempuh lewat sungai yang berliku atau jalan darat yang rusak parah, seringkali berlumpur dan sulit dilalui kendaraan. Kondisi ini membuat distribusi barang, termasuk beras, menjadi sangat sulit dan mahal. Biaya logistik yang tinggi menjadi salah satu penyebab utama harga beras melambung. Pasokan dari luar daerah seringkali tersendat akibat cuaca buruk atau kerusakan infrastruktur. Sementara itu, produksi beras lokal sangat terbatas, sehingga ketergantungan pada pasokan luar tidak bisa dihindari. Setiap karung beras yang berhasil tiba di Mahakam Ulu telah melewati perjalanan panjang dan penuh tantangan. Biaya transportasi yang tinggi akhirnya dibebankan kepada konsumen, membuat harga beras semakin tak terjangkau bagi banyak keluarga. Harga beras yang tinggi ini bukan sekadar angka di papan harga. Ini adalah kenyataan pahit bagi keluarga-keluarga di Mahakam Ulu yang terpaksa mengurangi porsi makan, atau bahkan harus beralih ke sumber karbohidrat lain seperti ubi dan jagung demi bertahan hidup. Jeritan Mahakam Ulu adalah potret nyata ketimpangan harga pangan di negeri ini. Di satu sisi, kota-kota besar bisa menikmati harga beras yang stabil, sementara di pedalaman, masyarakat harus berjuang keras hanya untuk sepiring nasi. Inilah tantangan besar yang harus segera diatasi agar keadilan pangan benar-benar dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Bergeser ke Kutai Barat, harga beras di sini 18.050 per kilogram, hampir sama dengan Mahakam Ulu. Masalahnya serupa, infrastruktur terbatas, distribusi mahal, dan rantai pasok panjang. Kalimantan Timur, provinsi kaya sumber daya, tapi warganya harus membayar mahal untuk kebutuhan pokok. Ini membuktikan, tanpa distribusi dan akses yang baik, surplus beras di satu daerah tak akan menolong defisit di daerah lain. Kutai Barat dan Mahakam Ulu adalah saksi tantangan besar ketahanan pangan. Kita ke Kepulauan Meranti, Riau. Harga beras di sini 12.000 per kilogram. Sebagai wilayah kepulauan, distribusi sangat bergantung pada kapal dan cuaca. Gelombang tinggi pasokan berhari-hari memicu lonjakan harga. Setiap perpindahan dari pelabuhan ke pulau, lalu ke desa, menambah ongkos. Ini realitas mahalnya hidup di kepulauan,
Kebijakan pangan nasional harus memperhatikan tantangan maritim. Masyarakat Meranti berhak mendapat harga pangan adil, seksia. Di Kuantan Singingi, Riau, harga beras 17.049 per kilogram. Meski di jalur lintas Sumatera, Kuansing bukan sentra produksi, kebutuhan beras didatangkan dari provinsi tetangga. Ketergantungan pasokan dan rantai distribusi panjang membuat harga mudah naik. Setiap mata rantai menambah margin, biaya transportasi pun tinggi. Ini membuktikan jalur strategis tak menjamin harga pangan murah tanpa produksi lokal dan distribusi efisien. Harga beras di Kuansing adalah studi kasus kompleksitas persoalan pangan. Di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, harga beras 12.019 per kilogram. Jarak jauh dari pusat ekonomi, logistik mahal, dan pasokan sangat bergantung pada kapal yang tak selalu beroperasi. Cuaca buruk bisa memutus pasokan berminggu-minggu. Harga pun melonjak. Harga ini adalah biaya keterisolasian di perbatasan negara. Program tol laut sudah ada, tapi tantangan distribusi di pulau terluar masih besar. Menjamin pangan di Anambas bukan hanya soal ekonomi, tapi juga politik. Di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, harga beras 17.349 per kilogram. Wilayah luas, akses hanya lewat sungai atau jalan darat yang sulit, membuat logistik mahal. Pasokan dari Pontianak harus menempuh perjalanan panjang, biaya bertambah di setiap tahap. Tanpa infrastruktur merata, masyarakat pedalaman terus menanggung beban harga tinggi. Ini menegaskan pentingnya pembangunan akses dan transportasi untuk keadilan pangan. Di Sawalunto, Sumatera Barat, kota warisan dunia, harga beras 11.019 per kilogram. Meski akses jalan baik, Sawalunto bukan penghasil beras. Hampir semua kebutuhan dipasok dari luar. Ketergantungan pasokan dan permintaan dari sektor wisata menjaga harga tetap tinggi. Rantai distribusi tetap panjang, harga pun naik. Sawalunto membuktikan masalah harga pangan tak selalu soal isolasi, tapi juga karakter wilayah dan ekonomi lokal. Kota Indah pun tak kebal dari gejolak harga pokok. Di Tanah Tidung, Kalimantan Utara, harga beras 12.046 per kilogram. Sebagai kabupaten baru, infrastruktur masih berkembang, akses ke pedalaman masih sulit. Produksi lokal minim, pasokan harus didatangkan dari luar, rantai pasok sangat panjang. Tantangan ganda membangun infrastruktur dan memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi. Tanah Tidung butuh dukungan agar semangat daerah baru tak patah oleh mahalnya harga pokok. Di Rokan Hulu Riau, harga beras bulat, Rp11.000 per kilogram. Bukan sentra produksi, wilayah didominasi perkebunan sawit, pasokan beras dari provinsi tetangga. Jalur distribusi panjang, infrastruktur ke desa terpencil masih jadi kendala. Konversi lahan sawah ke sawit menambah ketergantungan pada pasokan luar. Harga ini mengingatkan pentingnya diversifikasi ekonomi dan menjaga lahan pangan. Ketahanan pangan butuh keseimbangan antara perkebunan dan pertanian. Terakhir, di Melawi, Kalimantan Barat, harga beras 19.971 per kilogram. Daerah pedalaman, akses sulit, distribusi mengandalkan sungai dan jalan darat yang belum optimal. Melawi bukan produsen utama, pasokan dari luar menempuh rantai panjang. Setiap tahap distribusi menambah harga yang dibayar masyarakat. Melawi menegaskan pola pedalaman dan kepulauan paling menderita akibat mahalnya beras. Malam ini, kita telah menelusuri 10 kabupaten dengan harga beras tertinggi di zona 2. Di balik keramaian pasar dan tumpukan karung beras, ada cerita tentang perjuangan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Setiap angka yang kita temui bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata tentang bagaimana harga beras memengaruhi kehidupan banyak keluarga di Indonesia. Harga-harga ini adalah rata-rata seluruh kualitas beras, dicatat BPS, bukan sekadar angka, tapi beban nyata masyarakat. Setiap rupiah kenaikan harga beras bisa berarti pengorbanan lain, mengurangi lauk, menunda kebutuhan lain, atau bahkan berutang demi dapur tetap mengepul. Data ini adalah cerminan dari tantangan yang dihadapi banyak keluarga, terutama mereka yang penghasilannya pas-pasan. Pemerintah sudah menetapkan harga beras medium Rp13.100 dan premium Rp14.800 per kilogram untuk zona 2. Kebijakan ini bertujuan melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar,
serta memastikan akses pangan yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Namun, penetapan HEC saja tidak cukup jika pengawasan dan distribusi tidak berjalan optimal. Namun, harga di 10 kabupaten ini jauh melampaui HEC. Ada jurang antara kebijakan dan realita. Di lapangan, banyak warga yang harus membayar lebih mahal dari harga yang seharusnya. Perbedaan ini menandakan adanya masalah dalam rantai distribusi, serta perlunya pengawasan lebih ketat agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat. Ini urusan kita bersama. Harga beras adalah cerminan keadilan sosial dan ekonomi. Ketika harga beras melonjak, dampaknya terasa hingga ke meja makan setiap keluarga. Solidaritas dan kepedulian kita sebagai masyarakat sangat penting untuk mendorong perubahan dan menuntut keadilan dari para pemangku kebijakan. Jadilah konsumen cerdas, pantau harga pangan di daerah Anda. Manfaatkan teknologi dan informasi yang tersedia untuk membandingkan harga, melaporkan kejanggalan, dan berbagi informasi dengan sesama warga. Dengan begitu, kita bisa saling membantu dan memperkuat posisi konsumen di pasar. Suarakan jika ada kejanggalan, karena setiap butir nasi adalah hak semua anak bangsa. Jangan ragu untuk melapor jika menemukan harga yang tidak wajar atau praktik curang di pasar. Setiap suara kita penting untuk memastikan keadilan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Saya Namnyeto. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari terus kawal harga pangan demi masa depan yang lebih adil dan sejahtera untuk semua.